pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ruangan Universitas USWIM Nabire terbakar. Polda Papua periksa 3 orang pasca terbakarnya rumah dinas Kapolda Papua. Kapolda Papua pastikan situasi aman pasca penangkapan Lukas NMB. Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Selasa kemarin sekitar pukul setengah 12 malam terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 13 ruangan, yakni 1 ruangan kantor FISIP dan 12 ruangan studi. Menurut saksi mata, sumber api diduga berasal dari mesin fotokopi di salah satu ruangan yang mengalami korsleting dan memantik api lalu merembet ke ruangan lain. Yang diduga terjadi akibat arus pendek pada salah satu mesin fotokopi di FISIP tersebut, sehingga mengakibatkan kebakaran di FISIP tersebut. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki terkait pemicu daripada kebakaran tersebut. Dari laporan yang saya terima dari Kapolres, memang api diduga berasal dari tempat fotokopi Fakultas FISIP. 2 jam api baru bisa dipadamkan setelah 1 mobil water cannon milik Polres Nabire dikerahkan untuk membantu warga memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Arthur melaporkan dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Aparat kepolisian saat ini telah memeriksa 3 orang saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran rumah dinas Kapolda Papua pada Selasa dini hari. Ketiga orang tersebut yakni seorang asisten rumah tangga dan 2 anggota yang piket pada saat itu. Saat kejadian, ketiga orang saksi ini melihat langsung peristiwa tersebut. Mereka dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, jadi dari awal terjadinya kejadian bahwa asisten rumah tangga dan piket penjaga depan melihat ada asap yang keluar dari dalam rumah atau dalam bangunan utama kediaman Bapak Kapolda. Maka mereka mengambil tindakan awal berusaha untuk memadamkan, namun api cepat membesar sehingga mereka berupaya untuk mengevakuasi barang-barang yang perlu diamankan dan memanggil bantuan pemadam kebakaran. Tidak ada kerugian baik korban luka maupun meninggal dunia. Sementara ada beberapa saksi yang sudah diperiksa, yaitu asisten rumah tangga dan piket yang bertugas pada malam hari ini. Kurang lebih ada 3 orang saksi sementara. Rumah dinas Kapolda Papua pada Selasa pukul setengah 6 pagi terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kuat api berasal dari korsleting arus listrik. Api berkobar dan dengan cepat menghanguskan bangunan utama rumah dinas Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri. Api baru padam setelah 2 water cannon bersama mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB, situasi di Papua relatif aman.
Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memastikan situasi Papua aman dan tidak ada kejadian menonjol pasca ditangkapnya Gubernur Papua oleh KPK pekan lalu. Proses hukum ini kan saya berulang kali mengatakan baik yang di Jayapura, kemarin saya di Nabire, kemarin juga di Wamena, kita sebagai anak bangsa harus menghargai. Proses hukum itu kan ada mekanismenya, sehingga ini sudah dilakukan. KPK, Kejaksaan, Polri, kita aparat penegak hukum. Dua isu tadi saya sampaikan termasuk pengadilan, apabila akan melakukan eksekusi, tentunya Polri akan diminta untuk melakukan pembantuan. Dan ini yang kemarin kita lakukan terhadap salah satu tersangka KPK, yaitu Bapak Ele, yang kemudian kita kawal, kita bawa sampai di Jakarta, dan sekarang sudah dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, saya berharap semua masyarakat yang ada di tanah Papua, masyarakat yang ada di tanah Papua, jadi saya tidak general semua, harus kita pahami, kita makna itu bahwa ini proses hukum. Jangan dibawa kemana-mana. Jadi tidak boleh dibawa lagi kemana-mana. Orang yang suka main isu buat hoax, ini saya minta untuk berhenti. Kita memberikan kontribusi pembelajaran hukum supaya kita yang ada di Papua dan lebih khusus pada kami orang-orang Papua itu bisa memahami bagaimana hukum itu. Kondisi keamanannya? Untuk keamanan memang di penghujung daripada bulan tahun lalu di November, Desember dan di awal Januari ini ada beberapa gangguan, baik yang terjadi di Yaukimo dan Pegunungan Bintang. Kapolda meminta warga tidak terprovokasi dengan isu provokatif yang saat ini gencar di medsos. Polda Papua juga menyiagakan 1.000 personel BRIMOB untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus memberantas peredaran minuman keras di Merauke. Rabu kemarin razia dilakukan di beberapa tempat di kota Merauke. Belakangan banyak miras yang diselundupkan dari luar negeri dengan berbagai cara, dan hal tersebut menjadi perhatian kepolisian di Merauke karena banyak kasus kriminalitas dipicu oleh pelaku yang dipengaruhi minuman keras. Seringnya masuk minuman dari luar, khusus minuman lokal, baik itu dari daerah NTT seperti kemarin ketahuan yang disita oleh rekan dari Polsek KP3 Laut maupun Osnal Sat Narkoba, dan juga adanya produksi-produksi lain, ya, baik itu intern di dalam Kabupaten Merauke maupun dari luar. Dengan adanya ini, Polres Merauke menghimbau khususnya kepada seluruh masyarakat yang akan masuk ke Merauke, baik itu pendatang baru maupun masyarakat lama yang ada di Merauke, saat kembali ke kampung dan kembali masuk ke dalam Kabupaten Merauke ini, jangan sekali-sekali membawa minuman keras yang tanpa izin. Kenapa? Karena memang Polres Merauke akhir-akhir ini akan gencar untuk membasmi seluruh minuman-minuman yang masuk ke Kabupaten Merauke yang tanpa izin. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sekali-sekali karena tetap akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polisi saat ini menyatakan perang terhadap peredaran miras di Merauke. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman bagi warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.